Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai belajar dan memori atau learning, memory, and product positioning dalam customer behavior. Tujuan pembelajaran pada materi pertemuan ini adalah diharapkan Anda nanti bisa mengerti mengapa memori belajar dan memori ini penting untuk memahami bagaimana konsumen ini mempelajari mengenai produk dan juga layanan. Yang kedua, diharapkan Anda nanti bisa paham mengenai pengkondisian hasil dalam pembelajaran. Yang ketiga, asosiasi yang dipelajari dengan merek yang digeneralisasikan ke produk lain dan mengapa demikian penting bagi pemasar. Kemudian diharapkan pula Anda nanti juga memahami mengenai perbedaan antara pengkondisian klasik dan instrumental, dan keduanya proses membantu konsumen untuk mempelajari produk. Kemudian diharapkan Anda nanti bisa paham mengenai produk dan perilaku pembelian sebuah produk. Oke, yang pertama yaitu sifat pembelajaran. Jadi, belajar ini kan sangat penting untuk proses kita konsumsi. Nah, akan tetapi pada kenyataannya, dalam perilaku konsumen itu terdapat banyak tingkah laku yang dipelajari. Seperti misalkan kita memperoleh sebagian besar sikap, nilai, selera, perilaku, preferensi, makna simbolis ini melalui sebuah pembelajaran. Nah, budaya dan kelas sosial melalui lembaga-lembaga seperti sekolah, organisasi keagamaan, kemudian keluarga, teman, media massa, ini bisa memberikan pengalaman belajar yang sangat mempengaruhi jenis gaya hidup kita dalam mencari dan mengkonsumsi sebuah produk. Jadi belajar itu adalah perubahan dalam isi atau organisasi memori jangka panjang dan atau suatu perilaku. Atau dengan kata lain, belajar ini adalah hasil dari pengolahan informasi. Selanjutnya yaitu memori. Memori adalah ingatan total akumulasi pengalaman belajar sebelumnya. Memori itu terdiri dari dua komponen yang saling terkait, yaitu ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Dan memori ini tidak terkait dengan entitas fisiologis. Nah, sebagai gantinya, memori jangka pendek ini adalah bagian dari jumlah memori yang sedang aktif atau digunakan. Atau biasa kita sebut dengan ingatan jangka pendek. Nah, ingatan jangka pendek itu bisa dipandang sebagai pusat kesadaran. Jadi adanya pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang itu disadari keberadaannya kalau simpanan itu bisa dipanggil kembali ke ingatan jangka pendek untuk bertemu dan berasosiasi dengan informasi baru sebagai langkah dalam berpikir memecahkan suatu problem atau masalah. Kemudian kemampuan menampung informasi di ingatan jangka pendek ini sangat terbatas. Pada umumnya, orang itu hanya bisa menyimpan 5 kelompok informasi. Nah, 5 kelompok informasi ini, apabila tempat penyimpanannya sudah penuh, informasi baru itu akan mendesak dan menutupi informasi yang lama. Sehingga informasi lama itu menjadi sulit untuk dipanggil kembali. Jadi ada semacam hambatan yang terjadi di ingatan jangka pendek. Selanjutnya yaitu ingatan jangka panjang. Ini adalah ingatan yang bisa menyimpan informasi dalam jumlah yang relatif tidak terbatas dan dalam waktu yang relatif lama. Kemudian ada 3 fungsi ingatan jika dihubungkan dengan ingatan jangka panjang, yaitu yang pertama ada fungsi memasukkan informasi ke dalam ingatan atau memorizing, yang kedua ada fungsi menyimpan informasi atau retention, yang ketiga ada fungsi memanggil kembali informasi atau retrieval. Nah, ingatan jangka panjang dan juga ingatan jangka pendek ini adalah
dua kegiatan yang membentuk kesatuan. Jika ingatan jangka pendek ini memilih, mengorganisir dan mensistematisir informasi yang baru, kemudian dikirim ke ingatan jangka panjang. Nah, berapa lama informasi dapat disimpan di ingatan jangka panjang? Jadi tergantung pada unjuk kerja ingatan jangka pendek. Nah, akhirnya ingatan jangka pendek pula yang bertugas untuk memanggil kembali atau retrieval informasi yang tersimpan di ingatan jangka panjang. Selanjutnya yaitu script. Memori, bagaimana suatu urutan tindakan harus terjadi, seperti membeli dan minum minuman ringan untuk menghilangkan rasa haus. Ini adalah tipe khusus dari skema yang dikenal sebagai script. Nah, script yang diperlukan bagi konsumen untuk berbelanja secara efektif. Salah satu kesulitan dalam bentuk-bentuk retail ini mengajarkan konsumen script yang sesuai untuk memperoleh barang dengan cara yang baru. Selanjutnya yaitu learning under condition of high and low involvement. Jadi belajar di bawah kondisi dengan keterlibatan langsung dan keterlibatan tinggi dan keterlibatan yang rendah. Keterlibatan konsumen dalam membeli sebuah produk ini tentunya berbeda-beda, tergantung dengan harga produk dan tingkat resikonya. Jenis produk yang beresiko rendah ini biasanya adalah produk yang sering kita konsumsi sehari-hari. Harganya relatif murah dan juga tidak tahan lama. Jadi ini hanya memerlukan keterlibatan yang seminimum mungkin. Karena barang-barangnya itu sudah sangat tersedia di manapun. Yang selanjutnya, berbeda dengan produk yang tergolong harga mahal dan tahan lama, seperti contohnya mobil. Misalkan kita ingin membeli mobil, kita pasti akan meneliti terlebih dahulu secara detail, melihat fiturnya, keunggulan produknya, harganya dibandingkan dengan merek yang lain, kemudian mencari informasi dari berbagai sumber sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli. Nah, ini bisa dilakukan untuk menghindari resiko tinggi, misalkan resiko budget atau resiko keuangan. Nah, sehingga keterlibatan konsumen ini diperlukan sangat besar, ya, sehingga disebut dengan high involvement, atau kondisi di mana konsumen lebih mempertimbangkan berbagai faktor serta resiko pembelian produk yang lebih tinggi, dan produk-produk yang ditawarkan ini biasanya berharga tinggi serta bertahan lama. Sedangkan kondisi keterlibatan konsumen yang rendah atau low involvement ini adalah kondisi di mana konsumen itu tidak terlalu mencari informasi secara detail dalam membeli sebuah produk dan tidak perlu dibandingkan dengan merek yang lain dengan tingkat risiko yang rendah. Dan biasanya memang produk-produk yang ditawarkan itu adalah barang konsumsi sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada conditioning. Conditioning itu mengacu pada pembelajaran berbasis asosiasi stimulus atau informasi dan respon, perilaku, perasaan. Nah, terdapat dua bentuk dasar pembelajaran dalam conditioning, yaitu ada classical conditioning dan operant conditioning. Yang pertama yaitu classical conditioning. Ini adalah perilaku merupakan hasil dari asosiasi yang dekat antara perangsang utama atau primary stimulus dengan perangsang kedua atau secondary stimulus. Misalnya dalam sebuah iklan dipaparkan mengenai ciri-ciri orang yang sukses atau primary stimulus dan merek rokok. Ini misalkan merek rokok Ardat atau secondary stimulus. Nah, pada classical conditioning itu diharapkan bahwa perokok merek tersebut itu mengasosiasikan dirinya sebagai orang sukses. Jadi kalau orang sukses itu ngerokoknya dengan merek Ardat. Ini misalkan seperti itu.
Selanjutnya, persyaratan dalam menggunakan classical conditioning. Yang pertama, ini seharusnya tidak ada stimuli lain yang dapat membayangi unconditional stimuli. Misalkan iklan kosmetik yang menampilkan beberapa artis yang memiliki citra yang berbeda. Yang kedua, perangsang utama itu seharusnya tidak diasosiasikan dengan merek produk lain. Yang ketiga, primary stimulus seharusnya tidak terlalu familiar bagi masyarakat. Yang keempat, classical conditional akan lebih efektif jika stimulus utamanya adalah sesuatu hal yang baru. Selanjutnya yaitu operant conditioning. Ini memandang bahwa perilaku sebagai fungsi dari tindakan konsumen dan penilaian konsumen terhadap derajat kepuasan yang diperoleh dari tindakan. Nah, kepuasan yang dialami oleh konsumen ini akan menyebabkan penguatan dan akan meningkatkan kemungkinan pembelian kembali atau repurchasing. Adanya minat untuk membeli kembali, minat beli ulang. Nah, dalam operant conditioning juga diperlukan adanya hubungan antara rangsangan dan juga tanggapan, adanya stimulus dan respon. Individu akan menentukan tanggapan kepada stimulus yang memberikan kepuasan yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu ada belajar kognitif. Menekankan pada kegiatan mental dalam pembelajaran, yakni bagaimana informasi yang diterima seseorang itu diproses dan disimpan dalam memori dalam waktu yang relatif lama. Nah, pembelajaran terjadi karena adanya 4 unsur, yaitu motivasi, yang kedua cues, yang ketiga respons, yang keempat reinforcement. Motivasi ini berakar pada kebutuhan dan tujuan, sehingga motivasi akan mendorong pembelajaran. Cues itu adalah stimulus yang mengarahkan motif. Cue mengarahkan dorongan kepada konsumen jika cue itu konsisten dengan ekspektasi konsumen. Jadi di sini pemasar itu perlu berhati-hati dalam memberikan cue supaya tidak mengecewakan ekspektasi dari konsumen. Yang ketiga, respon. Ini bagaimana seseorang berperilaku sebagai reaksi dari dorongan atau cue. Respon ini tidak terikat pada kebutuhan. Jadi kebutuhan atau motif dapat menimbulkan berbagai macam respon. Kemudian yang keempat, yaitu reinforcement. Ini meningkatkan kemungkinan suatu respon spesifik yang akan muncul di masa yang akan datang sebagai hasil dari cue atau stimulus tertentu. Selanjutnya yaitu ada jenis pembelajaran kognitif yang penting untuk para pemasar atau marketer. Yang pertama yaitu teori pembelajaran iconic right atau menghafal ikon. Teori ini mengatakan bahwa pembelajaran itu bisa terjadi tanpa conditioning. Kemudian yang kedua, teori pembelajaran vicarious. Teori ini menyatakan bahwa orang belajar itu tanpa harus menerima ganjaran atau hukuman. Jika seseorang melihat atau mengetahui orang lain mengalami kepuasan dalam menggunakan sebuah produk, nah ini seolah-olah dia yang mengalami sendiri. Jadi pembelajaran vicarious ini disebut juga pembelajaran percontohan yang menyangkut pembelajaran melalui observasi atau pengamatan yang memadukan aspek teori pembelajaran kognitif dan perilaku. Kemudian belajar menyamaratakan dan membedakan, yaitu dengan diskriminasi stimulus. Lawan dari generalisasi stimulus. Jadi konsumen itu diharapkan bisa mengambil keputusan yang berbeda terhadap beberapa stimulus yang mirip. Ketika konsumen mampu membedakan produk, maka konsumen itu telah melakukan proses belajar classical conditioning. Selanjutnya yaitu positioning, differentiation, dan classical conditioning.
Positioning adalah citra atau image persepsi yang dimiliki konsumen akan produk tersebut. Produsen ini berharap persepsi yang dibuat bisa menggiring konsumen untuk menyukai, membeli, dan mengkonsumsi produk tersebut. Yang kedua yaitu differentiation atau diferensiasi. Jadi produsen mengkomunikasikan produknya berbeda dengan produk yang lain. Produk itu ingin terlihat unik dan beda. Jadi konsumen itu mampu membedakan produk atau merek dengan produk yang lain. Misalkan, merek minuman fiber berserat tinggi sama seperti Vegeta. Tetapi dalam mengkomunikasikan produknya itu bisa dibuat fiber ini memiliki diferensiasi dengan adanya tambahan teh hijau. Nah, sehingga konsumen itu mampu membedakan minuman berserat tinggi yang memiliki adanya kandungan teh hijau. Selanjutnya yaitu classical conditioning. Suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Hal ini terjadi jika suatu stimulus yang menyebabkan sebuah respon itu dipasangkan dengan stimulus yang lain. Selanjutnya yaitu ada instrumen conditioning. Proses belajar instrumental yang mengutamakan pengalaman terhadap pembeli sebuah produk berdasarkan reward yang dirasakan. Berbeda dengan proses belajar classical conditioning yang membuat asosiasi antara dua benda yang selalu dipasangkan bersama-sama, untuk proses belajar instrumental conditioning ini, itu proses belajar yang terjadi karena adanya reward yang diterima oleh konsumen. Jadi pada classical conditioning, respon yang dihasilkan itu bersifat paksaan dan respon yang sederhana dan tidak melalui proses trial dan error. Kemudian selanjutnya ada observation learning. Ini adalah proses belajar yang dilakukan konsumen ketika ia mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Konsumen ini meniru perilaku dari orang lain tersebut sehingga dikenal sebagai modeling. Nah, penggunaan observation learning dalam strategi pemasaran ini meliputi yang pertama ada pengembangan respon baru dengan mempergunakan model untuk memperagakan bagaimana produk tersebut digunakan. Yang kedua, pencegahan respon yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yaitu menggunakan tokoh atau model yang baik yang bisa menjadi panutan konsumen dan dapat memberikan kepercayaan. Jadi kita bisa menggunakan brand ambassador, misalkan artis terkenal yang memiliki attitude yang baik. Kemudian yang selanjutnya, pemfasilitasan respon, ini di mana model digunakan untuk memperagakan produk sehingga menjadi daya tarik konsumen untuk bisa meniru model tersebut. Selanjutnya yaitu ada makna instrumental atau operan conditioning, adalah proses belajar yang terjadi pada konsumen akibat menerima imbalan positif atau negatif karena mengkonsumsi sebuah produk. Nah, imbalan yang diperoleh konsumen ini akan mempengaruhi keputusan konsumen berikutnya. Selanjutnya ada memory interference. Jadi terkadang konsumen itu mengalami kesulitan dalam meretrieve potongan informasi yang spesifik karena ada informasi lain yang berkaitan dengan memori kita. Nah, efek ini disebut dengan memory interference. Misal, iklan segar, dingin, madu, dan adem sari. Kompetisi antar brand yang membuat konsumen sulit merecall isi iklan tersebut dan apapun yang ada dalam iklan. Nah, gangguan memori ini bisa diantisipasi dengan beberapa strategi
yang melibatkan konsep belajar dan memori. Yang pertama, bisa dengan menghindari kompetisi ads, jadi tidak muncul pada set yang sama dengan kompetitor, misalkan di TV. Yang kedua, dengan strengthen initial learning, ini adalah meningkatkan kemauan konsumen untuk belajar. Jadi peran belajar itu juga muncul dengan adanya strategi dual coding dengan tujuan untuk menurunkan competitive interference. Misalkan iklan Excel versi menikah dengan monyet dan versi kawin dengan kambing. Atau iklan yang dipasang di media yang berbeda jenis. Misalkan yang satu di iklan TV, yang satu di media cetak. Kemudian yang ketiga, dengan reduce similarity to competing ads. Jadi mengurangi kemiripan pada ads. Ini bisa menjadi strategi yang diambil pemasar untuk mengurangi interference. Yang keempat, yaitu dengan provide external retrieval cues. Jadi pemasar ini bisa memberikan cue eksternal agar konsumen itu mengingat informasi yang tersimpan dalam memori dengan meretrieve image dan juga emosi yang berasosiasi dengan iklan brand. Nah, yang terakhir yaitu ada brand image dan product positioning. Brand image itu menunjuk pada skema memori pada sebuah brand tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan orang ketika mendengar atau melihat brand. Kemudian product positioning, istilah yang umum dipakai untuk memposisikan sebuah brand sesuai dengan target market yang diinginkan oleh produsen. Kemudian ada product repositioning, ini menunjuk pada keputusan untuk mengubah cara konsumen memandang sebuah produk. Kemudian ada brand equity dan brand leverage. Brand equity ini nilai yang diberikan konsumen pada brand yang melebihi karakteristik dari produk. Nah, ini tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.